Jadi kita bicara mengenai tahapan berikutnya dari sidang lanjutan yang melibatkan Basuki Cahayapurnama, Gubernur Nonaktif. Kali ini kita akan bahas lagi-lagi ya bersama dengan Asep Iwan Iryawan yang akan membahasnya dan juga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sebenarnya proses selanjutnya dari sidang kasus dugaan penodaan agama. Cukup mengagetkan sebenarnya Mas Asep pada saat tim dari Ahok ini mengatakan ya sudah kalau ditolak oleh jaksa ya kita biasa-biasa aja, toh masih ada tahapan selanjutnya tanggal 27 nanti. Ini cukup mengagetkan sih. Jadi sekarang kan baru eksepsi atau keberatan. Yang seharusnya kan hari ini tapi minggu lalu disampaikan. Ya, lalu sekarang pendapat. Nah sekarang kan ketika misalkan dia udah berangkat, belum ditolak kan, nunggu keputusan minggu depan. Ya, jadi kalau nunggu putusan, jadi minggu depan tuh bisa ditolak atau tidak patut terima atau diterima. Nah sekarang kalau memang tuh katakanlah dalam tanda petik ditolak atau tidak patut terima, tuh perkara masih banyak. Ini kan baru formalitas. Betul. Keberatan tuh eksepsi masih bener nggak bikin surat dakwaan itu jelas, cermat, lengkap nggak gitu. Nah, yang penting kan nanti substansinya. Kan persoalan yang dipersoalkan sidang tuh apakah pernyataan Pak Ahok 27 September di Kepulauan Seribu itu menodai agama atau tidak? Memiliki niat untuk menodai agama tadi. Niat atau kesengajaan, gaya itu obstetrik ya. Jadi kesengajaan harus unsurnya semua. Itu harus dibuktikan. Itu yang penting. Kalau sekarang mah hanya dakwaan jaksa tuh secara formal benar apa enggak itu aja kok. Makanya tadi ketika kuasa hukum menyatakan biasa-biasa saja karena tidak ada pengaruhnya terhadap nanti berjalannya sidang di minggu depan nantinya ya. Yang penting kan bagi penasihat hukum yang penting terbukti nggak perbuatan di materi perkara kan. Substansinya materi akan dibuktikan di persidangan oleh saksi baik dari jaksa, dari JPU maupun dari penasihat hukum nantinya kan. Berarti apa selanjutnya yang bisa kita nantikan nanti kalau di sidang minggu depan artinya Selasa depan? Nah Selasa depan kan putusan ya. Putusan bisa saya bilang bisa keberatannya dibenarkan artinya diterima. Mungkin kita kan nggak tahu kan kewenangannya majelis hakim. Bisa juga tidak dapat diterima bahwa ini bukan materi eksepsi, udah misalkan materi pokok perkara, jadi udah paling gampang ditolak lah gitu kan. Kalau ditolak ya langsung perkara pemeriksaan saksi, pembuktian. Tapi terhadap penolakan entah diterima atau ditolak masih ada upaya hukum namanya perlawanan. Tapi kalau perlawanan di jaksa bisa diberhentikan perkara, diperiksa dulu PT. Tapi kalau yang dari terdakwa nanti baru bersama-sama dengan pokok perkara waktu banding. Tadi Anda juga mengatakan, Pak Asep mengatakan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukan oleh hakim sepanjang perjalanan sidang ini. Nah, sorotan juga kepada independensi dari hakim itu sendiri. Kita lihat bahwa bagaimana kasus ini terutama menyorot banyak sekali perhatian dari publik. Tentunya yang diharapkan adalah hakim bagaimana bisa independen dalam memutuskan. Sekali lagi, hakim itu kan ICSPR mengatakan 3 kompeten, imparsial, independen, ya tidak boleh memihak, bebas, ya dan punya kewenangan. Jadi hakim tidak pernah berpikiran di luar sidang. Yang penting sekarang materinya eksepsi kan keberatan. Apakah jaksa sudah nyusun benar atau enggak dakwaannya satu untuk eksepsi? Untuk nanti kalau katakan sekali ditolak misalkan, apakah di perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak? Independensinya di situ, imparsial itu dia nggak akan ngaruh. Mau di luar mau teriak-teriak, mau nungging, mau terontak, mau salto juga nggak ada urusan. Sekarang saya berkali-kali namanya Budi itu, ini Budi, ini Bapak Budi gitu kan. Jadi ya udah tulisannya cuma itu. Ya Budi dan kawan-kawan ini, majelis ini, siapapun hakim dimanapun itu asasnya 3 tadi, kompeten, imparsialitas, independen. Jadi tidak akan terpengaruh, berarti hanya tok gitu. Sudah teruji ya, walaupun memang desakan dari luar yang kita tahu bahwa memang sudah 2 kali sidang ini kan memang cukup ramai ya, banyak juga mengundang masyarakat untuk berkomentar, apalagi juga cuitan di sosial media juga luar biasa sekali, terus desakan masyarakat di luar ruang sidang juga luar biasa. Mau tahu kenapa saudara Budi dia teruji? Jadi untuk sidang pertama saya pikir dia tuh datang dikawal sama polisi. Saya baru tahu beberapa hari kemudian saya ketemu di Bandung uji tingkat doktoral ya. Apa yang terjadi? Jadi saudara Budi ini turun dari busway, turun di Gajah Plaza itu kan, turun masuk malah nggak bisa masuk, disangkanya penonton. Nah akhirnya dikasih tahu sama satpam itu yang mengujinya, yang mau sidangnya. Nah, terus santai aja yang demo di depan nggak tahu, padahal yang harusnya demo kan ketua majelis, yang demo nggak tahu itu ketua majelisnya. Satu, kedua kita ke Bandung. Orang bukan udah mengenal mukanya kan. Ini Herman Pelani KW2 kan. Gitu. Maaf ya Bu, sorry kalau nonton. Karena itu teman saya. Tapi biar channel jangan terlalu serius, saya suka marah kalau serius sama saya. Tahu nggak? Di Bandung itu di kampus saya tempat nguji, ada majelis Ahok. Dia bilang siapa majelis Ahok? Saya juga nggak kenal Ahok siapa. Cuek aja dia ketawa, makannya di pinggir jalan, biasa-biasa aja. Artinya ada hal sesuatu yang udahlah itu mau urusan kantor di kantor. Saya lihat di fakta persidangan berkas, saya nggak ada urusan. Jadi benar-benar memisahkan apa yang menjadi urusan di pekerjaan secara profesional, tapi juga sebagai pribadi tidak terganggu sama sekali ya. Jangankan orang luar, saya boleh tanya, itu hakim tuh kalau hakim yang benar ya.
istri, anak tidak tahu. Batur sekasur, batur salembur, batur segubernur tidak akan ada yang tahu. Tidak akan dibahas di meja makan di rumah gitu ya? Boleh di meja makan sama makanannya, dia kalau makan paling banyak. Tapi itu cukup lain menarik dari ya. majelis hakim nih ya. Benar, makanya kalau kita bicara soal penegak hukum atau hakim kan juga banyaknya ya akhirnya mempertanyakan, aduh ini independensinya seperti apa. Tadi Mas Asep juga sudah menceritakan bahwa memang independensi hakim untuk sidang ahok ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi jika kita bicara soal saksi ahli yang kemungkinan akan nanti dihadirkan, seberapa kuat akhirnya ini bisa menunjang persidangan? Fakta persidangan tadi kan pertanyaannya apakah ahok penodaan terhadap agama atau tidak, parameternya alat bukti. Alat bukti cuma limitatif, ya 5 yang sah. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sekali lagi, saksi dia dengar, keterangan ahli yang punya pengetahuan supaya menjernihkan persoalan. Bahasa, dan hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Sekali lagi, hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Sekarang kan banyak ahli berpendapat, pendapat sesuai dengan pendapatan. Ahli bersaksi, saksi berahli itu udah budaya sekarang. Kalau saya ngomong gini orang kampus marah karena penghasilannya hilang. Ya. Karena mereka selalu kan bikin teori baru kan, ingin tampil beda gitu kan. Bagi hakim nggak ngaruh. Hakim mah lihat fakta persidangan, dia bisa menafsirkan, dia bisa berargumentasi, dia bisa mengkonstruksikan. Inilah perbuatannya, inilah fakta, ini parameternya, masuk nggak? Kalau cocok ya sudah, kalau nggak cocok ya udah. Bahasanya gini, unsur terpenuhi dihukum, unsur tidak terpenuhi tadi kesengajaan tidak terpenuhi, bebaskan. Maka sering katakan putusan hakim bebas, lepas, dilapas, dihukum, tewas. Dalam kasus apa, Pak? Semuanya. Dalam kasus apa, Pak Asep, kalau misalnya nanti ketika setelah mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak, dari kuasa hukum terdakwa dan juga dari jaksa, hakim kemudian merasa perlu bahwa saya memerlukan ahli sendiri. Kan sekarang membuktikan apakah sidang itu mengadili terdakwa, itu Pak Ahok, apakah berbuat atau tidak. Mereka meyakinkan kan? Ini meyakinkan. Hakim tinggal menilai apakah ini ahli dari terdakwa, ahli dari PU, meyakinkan enggak? Nah, kalau nggak yakin hakim nggak terikat, terserah. Kan hakim itu menilai alat bukti, kewenangan ada pada hakim. Kalau hakim nggak diyakinkan oleh jaksa ya dia nggak yakin, bebaskan. Kalau hakim yakin ya hukum. Itu aja persoalannya. Gampang kok jadi hakim itu tinggal multiple choice kok. Itu ngancing aja. Batasannya misal, hakim yang suka bikin usaha apa? Kan hakim punya kepentingan. Tadi ada sungkem, ada S3. Bukan tingkat doktoral, sungkem saji sowan. Oh, sungkem saji sowan itu yang bahaya. Itu yang bahaya, itu yang menodai hukum kita berarti kan. Di agama yang saya anut, agama apapun yang anut, neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Karena begitu berarti kiamat yang bertanya siapa? Petugas agama. Kamu yang halal jadi haram, jadi haram. Yang kedua hakim. Hakim suka jual, neraka ditendang sama malaikat. Memutuskan mana yang adil, artinya ini bisa diharapkan dari independensi hakim yang sedang menangani kasus. Maka sekarang saya seorang anak bangsa, saya ngajak semua hormati putusan peradilan, kita kawal. Apapun putusan hakim ini harus dihormati. Sudahlah sama anak bangsa, jangan ada demo-demo di luar. Lebih baik kita diskusi di kampus. Kampus saya kosong, rumah saya kosong. Ayo kita diskusi rame-rame. Serahkanlah kepada majelis. Toh di situ ada penuntut umum, ada terdakwa, dan kita monitor kemarin masalah surat kuasa. Jelas juga kan? Edukasi soal hukum artinya. Soal Terima hukum kasih.